Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita pada siang hari ini, pada hari ini kita dapat melaksanakan amaliyah manakib dan amaliyah lainnya yang telah kita terima dari guru mursyid kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang soleh hingga akhir zaman. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqlubi atini mahabbataka wa marifatak ila hadrati ahli silsilah tariqah qadiriyah nasaban di amal suryalaya bil khusus sahabat Rasulullah syurah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada, Teh Susi, Umi Syahid, Ibu Hajah Yuni dari Inggris, juga Mbak Kanti dari Solo, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang hadir. Saya belum sempat lihat siapa saja yang hadir, juga terutama para wakil takin yang hadir. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengusaha Baos. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Majelis manakiban itu adalah majelis di samping majelis ilmu, tapi juga majelis yang penuh keberkahan lah intinya ya. Juga bukan buat kita sendiri, tapi juga buat orang-orang ya, orang-orang yang telah berjasa buat kita gitu ya, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup gitu ya. Makanya di tawasulan itu mencakup semua itu ya, 7 tawasulan itu ya, seluruh kepada baginda Nabi, kemudian seluruh para nabi, keluarganya gitu ya, para malaikat muqarrabin gitu ya, semuanya, juga para sahabat yang 4 gitu ya, tabiin ya, semuanya gitu ya. Terus ahli tafsir, ahli hadis, semuanya, wali laki-laki, wali perempuan ya. Kemudian juga ahli silsilah seluruhnya, ahli silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah masuk ke Yalaya, kemudian juga walidina walidikum ya. Orang tua kita, orang tua kalian gitu ya, kakek-kakek nenek kita, kakek-kakek nenek kalian, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita gitu, yang punya hak pada kita semuanya. Kemudian jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin min masyariqil ardi ya, terus yang baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kita kalau hadir di majelis manakiban itu, kita sudah beramal ya, beramal untuk diri kita sendiri maupun kepada untuk orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, khususnya orang tua gitu ya. Maka pada kesempatan ini kita memanjatkan doa gitu ya kepada khususnya orang-orang tua kita yang telah berjasa kepada kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Semoga senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang layak dengan berkah karomah guru agung kita pengusaha Baos Rasulullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berdoa. Allahumma fir lahu warhamhu wa fihi wa anhu. Allahumma fir lahu warham. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihi wa anhum. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalaha wasilhu bima'i wassalji wal barad. Allah ya wa anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wasil bima'i wal salji wal barad. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya
pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan dan menggugah para pemuda ya. Kita semua pemuda. Dulu ada seorang kiai ceramah di madrasah itu dulu ya, masih 37, masih abanom. Ini untuk para pemuda katanya. Terus ada mubalik yang umurnya sudah tua. Ketika beliau giliran yang kedua yang ceramah, dia bilang bukan hanya untuk para pemuda aja, buat kita semua. Saya juga masih muda kok gitu. Gitu ya. Nah, di dalam huruf nun bulan Ramadan itu pengersah Allah itu memaknainya sebagai nasyad atau nasyad atau artinya semangat atau kreatif. Nah, nasyad ini adalah lawan daripada malas. Ya. Jadi seorang mukmin itu harus semangat. Gitu. Bukan seorang mukmin kalau malas-malasan, sholatnya malas, berdirinya malas, gitu ya. Manakibannya malas, ngajinya malas, mau kerja malas. Nah kemudian semangat ini juga lawan daripada lamban. Tahu ya lambannya? Pelan, letoy, lelet, itu ya. Itu. Jadi seorang muslimah, mukmin ya, mukminat yang sejati itu enggak lelet gitu ya. Selalu bergegas gitu. Seperti itu. Maka ya kita ini harus memanfaatkan masa muda kita gitu. Kalau sudah tua itu loyo gitu ya. Wajar kalau lelet, wajar kalau pelan, lambat gitu dalam segala hal karena sudah terbatas gitu ya. Fisiknya sudah terbatas, kakinya sudah lututnya sudah bermasalah ya gitu. Pokoknya semua sudah terbatas kekuatan fisiknya. Jadi ketika kita masih muda itu harus kita memanfaatkan masa kita muda ya, supaya kita bergegas, selalu semangat gitu ya. Saya pahami ketika saya ke Mekah ya, ibadah umroh itu, apalagi ibadah haji itu ibadah fisik ya, fisik sekali ya. Maka haji itu kumal gitu ya, penuh dengan debu, penuh dengan keringat gitu ya. Di Indonesia itu banyak orang kalau haji itu kalau sudah tua, nunggu tua dulu. Umroh itu nunggu tua dulu. Gitu. Padahal kalau dia sudah tua, itu fisiknya melemah gitu ya. Sehingga kesempurnaan ibadahnya juga kurang sempurna ya dibandingkan dia masih gagah gitu ya. Coba aja gitu ya, sa'i itu ya, tawaf gitu ya. Banyak hal yang dilakukan oleh ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi poinnya adalah saya menyampaikan beruntung kita kalau masih muda, ini kan masih santri-santri banyak ya, santri semua ini ya, termasuk Teh Susi, Umi itu semua santri, Haji Oting juga itu santri Abaos. Nah itu kalau umur kita masih muda, Gus Panji ya, masih umur di bawah 30 tahun gitu ya, sudah rajin manakiban, sudah rajin ibadah, itu kalau sudah rajin, beruntung gitu. Makanya di dalam sebuah hadis ya, sebuah keterangan, kalau orang itu umurnya sudah 40 tahun masih aja nyantai, masih aja malas gitu ya, masih aja lambat, tidak bergegas, itu dia alamat celaka gitu ya. Sudah separuh hidupnya itu tidak membuat dia sadar gitu ya. Itu ya. Tapi kalau kita masih muda gitu sudah sadar, itu alhamdulillah alamat kita beruntung gitu, bergegas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Buat ibrah buat kita semua. Nah, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan surat Yasin ya. Bagaimana pengersah Abah itu ya. Siapa yang sering bersama dengan pengersah Abah? Mana ada pengersah Abah itu lelet. Ziarah aja, saya yang masih gagah aja ketinggalan dari Abah. Selalu ketinggalan saya jalannya dari Abah. Selalu bergegas, jalannya bergegas, sholatnya bergegas, manakibnya tidak pernah telat. Saya yang sering telat itu.
selalu bergegas, contoh guru agung kita. Dan semua itu ciri daripada para utusan, para nabi, para rasul, para wali, semuanya begitu. Nggak ada yang santai-santai, ibadahnya banyak. Nah, mari pada kesempatan ini kita membaca Quran surat Yasin. Saya mulai dari ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Di sini di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan penduduk suatu negeri itu negeri yang dimaksud negeri Intokiyah. Negeri Intokiyah itu konon di daerah Turki lah situ ya, daerah Arab situ, di suatu negeri. Ya. Allah berfirman, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Artinya itu pernah terjadi. Nah, perumpamaan buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad SAW. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan datang kepada mereka. If arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bithalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, ya, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Maksudnya apa nih, ikhwan, akhwat? Perhatikan. Ya. Allah mengutus utusannya kepada suatu kaum, suatu negeri. Utusan di sini ada yang menafsirkan adalah utusan Isa alaihissalam. Ya. Diutus 2 orang. Sama penduduk kaum itu 2 orang, siapa lo gitu ya, lo anak kemarin sore gitu kan, kata orang-orang situ. Lo juga pakaian lo juga compang-camping, kira-kira gitu ya, nggak wah banget lah gitu ya, seperti itu Kak. Saya menggambarkan penduduk negeri itu ya, jadi acting gitu ya. Nah, kata dia, lo juga selama ini juga gak pernah terlihat kok di sini gitu kan, berani-beraninya memperingatkan kami gitu loh. Jadi 2 orang ini nggak dianggap kecil. Apa kata Allah? Ya, buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan datang, ya, dan mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Nah, maksudnya apa? Ditambah lagi. Kalau kemarin itu ya 2 orang, katakanlah saya Kay Johnson, katakanlah gitu. Kay Johnson sama Gus Panji pergi ke suatu negeri. Kata suatu negeri, siapa lo berdua gitu kan? Gus Panji mah masih muda gitu. Kay Johnson apalagi gitu kan katanya. Ditambah lagi satu utusan lagi, diperkuat gitu sama Abah gitu ya. Dikirim siapa ya? Kiai yang lebih hebat dari saya, lebih banyak ya, katakanlah Kiai Jujun, gitu. Kalau sudah terkenal kan, dikirim bertiga Kiai Jujun ke penduduk satu negeri itu. Maksudnya apa? Supaya penduduk satu negeri itu beriman, percaya gitu dengan utusan itu gitu loh. Nah, apa kata mereka? Qalu ma antum illa basarun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa ta'dzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Didatangkan tadi jangan jujun gitu ya, kira gitu ya, supaya dipahami. Didatangkan utusan, diperkuat lagi dengan seorang ulama yang tersohor gitu ya. 3, masih juga disepelekan sama penduduk negeri itu. Kalian tuh sama aja sama kami. Gitu, nggak ada lebihnya daripada kami gitu kan. Nah, dan kamu juga tidak punya menurunkan sesuatu apapun gitu, dan kamu tuh dusta sama sekali gitu ya. Nah, kata mereka,
berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Ya, mereka tetap konsisten bahwa kami ini adalah utusan dan Allah Maha mengetahui gitu. Ya. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Ya. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Bait berikutnya. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Gitu ya. Utusan itu ngomong begitu. Kemudian mereka menjawab, qalu inna tatoyarna bikum ta illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang sangat siksaan yang pedih dari kami. Ya. Jadi kata penduduk negeri itu, ya, dilalah kalau bahasa orang Jawa, dilalah. Saat itu terjadi musim kemarau, kering, kerontang, tidak ada air. Kata penduduk negeri itu, ini gara-gara kalian nih, gitu. Akhirnya kami kena azab. Kalau kalian nggak berhenti menyeru itu, kami akan terusan kena azab, kena kekeringan. Maka berhentilah, gitu ya. Nyalahin 3 utusan itu orang ya. Nah, kata utus 3 utusan itu, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musyrifun. Ya. Kata utusan itu menjawab, mereka utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Kenapa? Mereka kafir, gitu ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, apakah karena kamu diberi peringatan? Nah, maksudnya mengatakan, apakah karena peringatan ini itu semacam ejekan gitu ya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kata utusan itu. Jadi kekeringan bencana itu akibat kesalahan mereka sendiri, bukan karena utusan-utusan datang menyuruh kepada Allah kemudian disalahkan kepada kambing hitam, kan bukan gitu. Dan kata utusan itu, kalian sudah orang yang melampaui batas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, wajah amin aksol madinati rojului yas'a qala ya qamittabi'ul mursalin ya. Nah, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Nah, ini ya, pengusaha Abah sering mengatakan ya, pengusaha Abah itu didustakan ya. Banyak yang mendustakan pengusaha Abah itu ngaku-ngaku mursyid, itu nggak ada, itu mursyid palsu gitu ya. Nah, padahal ikutilah orang yang bergegas jalannya, itu datang dari ujung kota, itu maksudnya di ujung kampung Intokia, itu ada seseorang namanya Habib An-Najjar namanya, dia seorang tukang kayu, dia sakit, itu dia sakit apa ya, kalau nggak salah itu sakit lepra ya, waktu itu kan sakit taun lah pada saat itu. Nah, utusan ini begitu mau masuk ke tengah kampung itu lewat pinggir kota dulu, ketemu dengan Habib An-Najjar. Habib An-Najjar dulu dinasihatin sama mereka, kemudian mereka Habib An-Najjar bertobat gitu dengan perjanjian. Kata Habib An-Najjar, kalau kalian bisa menyembuhkan sakit ini, aku akan beriman kepada kalian. Nah, disembuhkan oleh 3 utusan itu, kemudian dia beriman, membuktikan bahwa memang 3 orang itu adalah utusan. Ketika 3 utusan itu ke tengah kota didustakan, dia berlari ya. Wajah amin aksol madi nati rojul yas'a, dia berlari dari ujung kota, qalu, dan berkata, ya kaum, wahai kaum kami, gitu ya, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan itu, gitu ya. Apa kata beliau dilanjutkan lagi, ittabi'u man la yas'alukum ajrun wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Abah sering mengatakan ini ya. Ikutilah orang laki-laki yang bergegas. Abah tuh jalan ya, cek. Ya. Ibadahnya cek. Gak ada amaliyahnya itu yang bisa menandingi Abah Awas, murid-murid Abah Anom. Gitu.
nggak tidur, udah nggak pernah 5 menit sebelum sholat sudah, dan tidak minta upah gitu. Abah sering mengatakan, ikuti orang, dalilnya ikuti orang yang senantiasa bergegas dan dia tidak meminta upah kepadamu, gitu ya. Itu ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah gitu ya. Lanjut ayat ke-20. Ayat ke-21 ya. Ittabi'u, ayat ke-21 sudah ya, ayat ke-22. Wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, gitu keyakinan Habib An-Najjar itu bahwa tidak ada alasan karena setelah saya membuktikan bahwa utusan itu adalah orang yang benar-benar utusan gitu. Kata Habib An-Najjar, apa kata penduduk suatu negeri itu ya? A'attakhidu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yungkizun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Itu kata Habib An-Najjar ya, sekali Habib An-Najjar. Maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak ada manfaat, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Habib An-Najjar. Sedangkan orang-orang utusan itu sudah bisa memberikan manfaat kepada beliau, menyembuhkan penyakitnya, gitu ya. Inni idzal lafi dhalalin mubin ya. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Itu kata Habib An-Najjar. Kata utusan itu, apa kata utusan itu? Qila khulil jannah. Enggak diseru kepada Habib An-Najjar, qila khulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun ya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekira kau mengetahui. Jadi begini, ada tafsir ketika Habib An-Najjar ini bertahan mati-matian bahwa 3 utusan adalah orang yang benar, sama penduduk negeri itu bukannya diikuti, dipercaya. Karena siapa Habib An-Najjar? Seorang penyakitan di ujung kota. Di ujung kota kan, kalau di tepi itu kan orang miskin, gitu ya. Orang di tengah kota itu orang kaya. Jadi dia nggak percaya. Akhirnya apa? Habib An-Najjar dirajam sama mereka, dibunuh sama orang-orang itu. Dan menurut tafsir juga termasuk 3 utusan itu, ya, gitu ya, dibunuh sama penduduk negeri itu. Dan Habib An-Najjar ada salah satu tafsir menyatakan bahwa Habib An-Najjar langsung masuk surga ketika itu, langsung masuk surga. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dan laki-laki itu berkata, maksudnya Habib An-Najjar berkata, alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui. Ketika beliau wafat, meninggal, kemudian masuk surga, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dia mengungkapkan, aduhai, alangkah bahagianya seandainya kaum itu mengikuti dia, gitu, mengetahui begitu nikmatnya berada di jalan Allah, begitu nikmatnya balasan Allah, yaitu berupa surga, gitu. Nah, apa ayat selanjutnya, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Artinya, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan, gitu. Jadi Habib An-Najjar ini saking bahagianya beliau ini seakan-akan bertanya, apa nih yang menyebabkan Allah membahagiakan dia, gitu ya. Nah itu tadi, karena beliau tadi membela 3 utusan itu tadi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min judi minas sama'i wa ma kunna munzilin ya. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Nah, maksudnya begini, ketika Habib An-Najjar wafat, ya dirajam, dibunuh oleh mereka, ya,
kemudian para utusan juga, gitu ya. Kata Allah, kami tidak perlu menurunkan malaikat untuk menghukum mereka, gitu ya. In kanat illa sayhatau wahidatan fa idahum khamidun. Ya, tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan suatu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati, gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau orang tidak beriman kepada Allah langsung diazab oleh Allah, ya. Ada yang dilemparin batu, ya, ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada yang ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Nah, ini dengan teriakan saja. Malaikat Jibril teriak, ya, melakukan teriak, gitu teriak, ya, teriak itu semua penduduk itu langsung mati semua. Tuh. Zaman itu negeri apa? Penduduk negeri apa? Negeri Intokiyah, ya, Intokiyah gitu. Nah, ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hambaku itu setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Alam yarau kam ahlakna qabalahum minal quruni annahum ilahim la yarji'un. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa yang maksud saya menyampaikan surat Yasin ini ya dalam beserta tafsirnya yang sangat singkat ya. Sangat singkat sekali dengan waktu yang sangat singkat. Apa maksudnya? Terkait dengan buku pengesahabat tadi, bahwa itu apa namanya itu semangat bergegas. Nah, kita ini sebagai murid-murid TKN itu harus senantiasa bergegas semangat dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita harus siapa petunjuk ya harus kita ikuti orang yang senantiasa bergegas, orang yang senantiasa semangat, yaitu pengesahabat ya, yang senantiasa bergegas dalam segala hal, dalam beribadah kepada Allah dan tidak meminta upah. Contoh orang yang seperti ini banyak didustakan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir gitu ya. Tidak diakui, tidak dipercaya gitu ya. Dan itu sudah sunatullah. Jadi jangan heran. Kadang-kadang ikhwan ini kadang-kadang masih ragu, apalagi yang baru gitu melihat omongan di sono. Oh, itu sebenarnya begini berpengaruh gitu ya. Bagi kita kalau sudah bergegas mengamalkan segala amalia yang diberikan oleh guru mursyid tidak akan pengaruh ya. Seperti Habib An-Nazar, mau dibelah, mau badannya mau dimati, mau dirajamkan nggak apa-apa, nggak ada pengaruh ya. Sampai potong leher ini gitu kan, ada ikhwan sampai digorok, dipotong leher, tidak akan berubah iman kita kepada pengesahabah gitu ya. Percaya kita kepada pengesahabah sebagai apa? Sebagai mursyid lanjut pengesahabah Rasulullah. Tuh, jadi kita sudah ada apa yang senantiasa bergegas, ya banyak juga mendustakannya, ya seperti itu. Dan kita dituntut, dianjurkan, dibimbing oleh pengesahabah senantiasa nggak malas-malasan gitu ya, nggak lambat dalam segala hal, ya itu sementara kita selalu belajar, termasuk saya ya, kita ibroh, kita mempelajari selalu bertahap demi bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit mendekat di pengesahabah gitu ya. Semoga Allah bisakan, mampukan, semoga Allah istiqomahkan dan senantiasa pengesahabah membimbing kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana alhamdulillah ya kana stain ya sanatul mutakin protol zina nafta alaihi wa maduben wattali. Demikian semoga ada manfaatnya khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat ikhwan dan akhwat semuanya. Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.